B. Pendekatannya. Perjanjian Baru atau PB adalah masa di mana Kekaisaran Romawi menjadi penguasa. Ini membuat sistem perbudakan menjadi semakin menguat pada masa Perjanjian Baru. Asal mula perbudakan dalam kehidupan bangsa Roma berkaitan dengan sejarah peperangan setelah Imperium Roma menaklukkan banyak wilayah dalam serangkaian peperangan yang terjadi, maka secara otomatis pihak yang kalah harus menyerahkan harta milik dan sekaligus menjadi tawanan perang yang diharuskan untuk tunduk pada kekuasaan Romawi. Berbagai peperangan itu menghasilkan tawanan perang dalam jumlah yang banyak, sehingga untuk menghindari hal tersebut, para tawanan itu dibawa untuk dijual ke dalam perbudakan. Selain berasal dari tawanan perang juga, terdapat beberapa hal lainnya yang merupakan asal-usul seseorang menjadi budak, seperti yang dipaparkan oleh Douglas di antaranya, yaitu 1. Lahir sebagai keturunan budak. 2. Anak-anak yang terbuang yang akhirnya bersedia untuk diperbudak oleh orang yang mau membesarkan mereka. 3. Menjual anak sendiri menjadi budak. Banyak orang tua Yunani dan Roma menjual anak-anak mereka ke dalam perbudakan karena terlilit hutang. 4. Merelakan diri menjadi budak. Terdapat jumlah yang besar dari orang-orang yang lebih memilih untuk menjual dirinya ke dalam perbudakan karena menjadi budak berarti telah memiliki suatu keadaan yang lebih terjamin dibanding orang-orang bebas miskin lainnya, sebab seorang tuan akan menjamin kebutuhan sandang dan pangan para budaknya. Yang kelima, budak karena dihukum. Yang keenam, budak karena diculik atau dirampas. Berbagai keadaan di atas akhirnya mengharuskan seseorang menjadi budak, terus berlangsung hingga pada masa Paulus. Hampir sepertiga dari populasi masyarakat dalam Kekaisaran Romawi, sedikitnya di dalam kota-kota besar, adalah budak. Selain itu, sebagai jemaat Kristen juga berasal dari kalangan budak, dan sebagian juga justru para tuan yang memiliki budak. Terdapat di dalam kitab Kolose 3 ayat 22 dan Kolose 4 ayat 1 dan pertama Timotius 6 ayat 1 dan 2 dan Efesus 6 ayat 5 sampai 9. Dalam menyingkapi masalah perbudakan, walaupun pada masa lalu, khususnya Perjanjian Lama, perbudakan masih diterima sebagai praktik yang lazim. Namun kita lihat dalam Perjanjian Lama terdapat pemahaman untuk menguat perbudakan itu. Pertama-tama adalah pengakuan iman dari bangsa Israel bahwa mereka adalah bekas para budak yang dibebaskan Tuhan Allah oleh tangannya yang terancung dari rumah perhambaan di Mesir. Terdapat di dalam kitab Ulangan 26 ayat 5 sampai 8. Ingatan akan sejarah sebagai bekas budak dan karya pembebasan yang dilakukan Allah terhadap mereka ini menginspirasi umat Israel untuk bersikap baik dan adil, atau termasuk memberi hak beristirahat kepada budak-budak mereka. Terdapat di dalam kitab Ulangan 6 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-15. Hal ini jugalah yang mendorong Israel untuk melakukan sejumlah peraturan dan pembatasan dalam praktik perbudakan, seperti pembatasan periode terhadap budak dari sesama Israel. Terdapat di dalam kitab Ulangan 21 ayat 1 hingga ayatnya yang keempat, yang kemudian berkembang menjadi larangan menjadikan sesama Israel menjadi budak. Terdapat di dalam kitab Imamah 25 ayat 39 dan Yeremia 34 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-10.
Bahkan dalam Perjanjian Baru, Alkitab memberitahukan bahwa Tuhan Yesus dan murid-muridnya memiliki budak atau hamba. Kemungkinan besar tidak, sebaliknya Tuhan Yesus selalu merendahkan dirinya dan dalam suatu perjamuan bersama murid-murid, dia pernah melakukan pekerjaan yang lazim dilakukan oleh para budak atau hamba pada zaman itu, yaitu membasuh kaki. Terdapat di dalam kitab Yohanes 13. Tuhan Yesus dalam pelayanannya sangat menaruh perhatian ataupun penghormatan kepada manusia. Bahkan manusia paling hina sekalipun bagi Tuhan Yesus, manusia bahkan lebih berharga dari peraturan atau hukum agama. Manusia betapapun miskin, kecil, lemah, atau hinanya berhak didengarkan, dipahami, dan dikasihi Tuhan Yesus. Memproklamasikan kedatangannya untuk memberitakan kebebasan bagi perbudakan dan tawanan terdapat di dalam kitab Lukas pasal 2 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-19. Terima kasih. Tuhan Yesus menaruh masalah perbudakan pada zaman itu, Paulus menjadi satu-satunya rasul yang mengemukakan pemahaman dalam menyelesaikan masalah perbudakan yang secara hidup yang lebih baik bagi para pendukung melakukan oleh Paulus. Suratnya kepada Filemon menggambarkan bahwa Paulus sangat berhati-hati dalam menghadapi praktek perbudakan, khususnya masalah Onesimus yang melahirkan diri dari tuannya. Filemon, walaupun Paulus berniat untuk berubah struktur sosial masyarakat pada masa itu ataupun menghapus pendudukan secara total, namun Paulus tidak ingin bertindak secara radikal. Sang rasul memberikan Saulus untuk bersoal perbudakan tersebut dengan perkembangan suatu pandangan baru yang dapat mendatangkan pembaruan dalam hubungan atau tuan hamba, yakni Filemon diminta untuk tidak lagi menganggap Onesimus sebagai hamba, melainkan telah dari hamba sebagai saudara. Kasih Filemon 16. Pandangan tersebut melahirkan bahwa Onesimus tetap status sebagai hamba Filemon, namun tidak dilakukan sebagai hamba pada umumnya. Berlaku sang tua pada budaknya itu telah berbuat pada atas dasar kasih dalam arti diperlukan sebagai seorang saudara. Dengan demikian, meskipun masih berstatus sebagai tuan hamba, namun hubungan yang terjadi oleh karena tidak lagi timbungan Paulus berkembang dari Filemon dan Onesimus tidak lagi memperhatikan status sosial, namun harus menemukan pada hal Allah yang harus dimiliki sang tua dan budaknya itu, karena kasih karunia melempari kejahatan menjadi kebaikan. Jelaskan di bawah, meskipun surat kepada Filemon tidak secara fisik masalah perbudakan lebih luas, namun surat tersebut telah melanggar dasar untuk suatu perbuatan. Sikap demikian juga ditunjukkan oleh pendeta Trice Dodulatan menyampai masalah sosial yang terjadi di desa Haikatopun. Demikian oleh kaum Atra, hamba dalam hubungan dengan kemampuan dari sistem sosial dalam masyarakat hamba. Dalam hal ini, Yesus Kristus, Rasul Paulus, dan pendeta ditambahkan sebagai agen perubahan sosial atau inspektor yang memperjuangkan hak dan keadilan bagi kaum hamba dan